Halo adik-adik, happy Sunday buat kita semua. Sudah siap ibadah hari ini? Wah, semuanya kayaknya sudah siap nih untuk beribadah hari ini. Tapi sebelum kita mulai ibadah, Kak Yunus mau sampaikan beberapa hal yang menjadi pengumuman buat kita semua, buat adik-adik, serta buat papi mami. Yang pertama, sebelum kita bersama-sama memasuki ibadah gereja anak, pastikan adik-adik harus mempersiapkan diri dengan baik. Adik-adik harus berpakaian dengan rapi, selayaknya adik-adik pergi ke gereja. Karena dimanapun kita beribadah, meskipun di rumah, kita mau belajar menghargai kehadiran Tuhan. Yang kedua, televisi harus tersambung dengan internet supaya kita boleh beribadah lewat channel YouTube GBT Tasikmalaya. Kak Yunus, kalau tidak ada TV gimana Kak Yunus? Adik-adik, papi mami bisa mempersiapkan laptop atau handphone. Yang terpenting adik-adik tetap beribadah kepada Tuhan. Yang ketiga, selama ibadah adik-adik harus sungguh-sungguh memuji Tuhan. Ketika kakak-kakak mengajak untuk kita mengangkat tangan, bertepuk tangan, bangkit berdiri, adik-adik juga harus melakukan. Tugas papi dan mami harus mengajak adik-adik ikut bernyanyi juga. Karena adik-adik melihat figur papi dan mami di rumah saat beribadah. Yang keempat, sebelum mulai ibadah, adik-adik harus mengisi absen ya. Dengan cara adik-adik menulis nama dan kelas di kolom komentar di YouTube. Contoh, nama Yunus Prawiro kelas Gideon. Contohnya seperti itu ya adik-adik. Yang terakhir, setelah kita mengikuti ibadah gereja anak, adik-adik papi mami harus mengirimkan dokumentasi berupa foto atau video selama kalian mengikuti ibadah di rumah. Dikirim ke WhatsApp pembina gereja anak. Kemudian kalau selama adik-adik belum mengerti atau tadi lupa ayatnya di mana dalam penyampaian firman Tuhan, adik-adik juga bisa tanya loh ke kakak-kakak pembina lewat WhatsApp. Oke, semuanya sudah siap beribadah hari ini? Yang siap bisa lambaikan kedua tangannya. Kalau sudah siap, mari bersama-sama kita mau menghargai kehadiran Tuhan. Kita mau beribadah sungguh-sungguh. Tuhan Yesus memberkati. Halo shalom adik-adik. Wah, hari ini Kak Yunus sangat senang sekali bisa berjumpa dengan adik-adik di rumah. Bagaimana kabar adik-adik semuanya? Yang siap memuji Tuhan dan keadaannya dahsyat, bisa bangkit berdiri, kemudian lompat 2 kali. Siap? Bagaimana kabarnya? Katakan dahsyat, lompat 2 kali. Dahsyat, dahsyat, dahsyat. Yeay, wah. Tentunya kabar adik-adik tadi katanya dahsyat dan luar biasa. Kalau dahsyat berarti hari ini kita siap beribadah kepada Tuhan dong. Kasih tos dulu kepada Koko, Cici, Dedek, semuanya yang ada di rumah. Kasih tosnya kayak gini ya. Semuanya yuk, kanan kiri. Yuk, sip. Yuk kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita mau lipat tangan kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami boleh beribadah bersama-sama meskipun kami beribadah di rumah Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di rumah kami dan kami mau siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Nah adik-adik tahu tidak? Kalau Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita, bahkan Tuhan Yesus selalu dekat loh dengan hidup kita. Siapa yang siap memuji Tuhan? Yuk kita mau berdiri lagi sekali lagi, semuanya berdiri. Yuk kita mau memujikan pujian ini bersama-sama ya. Kita mau bertepuk tangan. Kita nyanyikan dulu pujian ini. Nyender neng sisine sapa, nyender neng Gusti Yesus, nyender neng sisine sapa, nyender neng Gusti Yesus. Katakan nyender 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 nyender, nyender neng Gusti Yesus, nyender 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 nyender, nyender neng Gusti Yesus. Mungkin adik-adik yang di rumah belum tahu nih Kak Yunus ini lagu bahasa apa sih kok bahasanya kayak gitu. Nah ini lagu bahasa Jawa adik-adik yang artinya bersandar kepada Tuhan. Nah kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Oleh sebab itu
kita harus bersandar sama Tuhan. Nah, hari ini Kak Yunus mau ajak kalian untuk menyanyikan lagu ini dengan gerakan baru. Nah, Kak Yunus semalam itu udah ngulik-ngulik nih gerakannya buat adik-adik semua. Adik-adik siap? Yuk kita mau belajar lagu ini dengan gerakan yang baru ya. Siap? Semuanya bertepuk tangan. Gerakannya seperti ini. Nyender neng sisine sapa, nyender neng Gusti Yesus. Sekali lagi. Nyender neng sisine sapa, nyender neng Gusti Yesus. Siap? Sekarang yang gampang. Nyender, 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 nyender neng Gusti Yesus. Nyender, 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 nyender neng Gusti Yesus. Yeay! Wah, kayaknya adik-adik sudah bisa nih. Ini kan gerakannya lagi viral Kak Yunus yang di TikTok itu loh. Yang adik-adik yang suka nonton TikTok pasti tahu lah gerakan ini ya. Oke, adik-adik yang sudah tahu, yang sudah hafal gerakannya, yang sudah hafal lagunya, kita mau nyanyi yang lebih kencang lagi, yang lebih semangat ya. Oke, semuanya katakan. Nyender neng sisine sapa, nyender neng Gusti Yesus. Nyender neng sisine sapa, nyender neng Gusti Yesus. Siap-siap. Nyender, 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 nyender neng Gusti Yesus. Nyender, 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 nyender neng Gusti Yesus. Nyender, nyender, siap. Nyender, 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 nyender neng Gusti Yesus. Nyender, 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 nyender neng Gusti Yesus. Kita mau pakai gerakan refnya pelan-pelan. Nyender, 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 nyender. Woi, nyender neng Gusti Yesus. Nyender, 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 nyender neng Gusti Yesus. Siap-siap ya, pelan-pelan dulu. Oke. Nyender, 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 nyender neng Gusti Yesus. Nyender, 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 nyender neng Gusti Yesus. Lebih semangat lagi semuanya. Nyender, 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 nyender neng Gusti Yesus. Nyender, 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 nyender neng Gusti Yesus. Satu kali lagi. Nyender, 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 nyender neng Gusti Yesus. Nyender, 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 nyender neng Gusti Yesus. Nyender neng Gusti Yesus. Nyender neng Gusti Yesus. Satu kali lagi. Nyender neng Gusti Yesus. Yeay! Wah, adik-adik semuanya semangat. Udah hafal gerakannya? Gampang kok. Nah, lagu ini mengatakan bahwa kita harus bersandar kepada Tuhan, sebab Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Adik-adik tetap semangat ya. Kita memuji Tuhan lagi bahwa Tuhan itu mencintai kita karena hidup kita sangat berharga. Yeay, kita mau pujikan pujian ini ya. Siap. Katakan big or small, big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan buat kita berharga. Katakan bekerja berkarya, bekerja berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Katakan sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye 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 ye, sa sa sa, aku bisa.
ta bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Yuk katakan, big or small and all, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Katakan bekerja berkarya, bekerja berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Oh, sa aku bisa. Ta bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Turun, ye sa aku bisa. Ta bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Adik-adik yang di rumah, Kak Yunus percaya bahwa adik-adik bersama dengan Tuhan, adik-adik bisa melakukan segala sesuatu yang besar. Katakan amin. Karena apa? Karena Tuhan sudah memperlengkapi hidup kita, sebab Tuhan sudah menyertai hidup kita. Adik-adik siap? Katakan sa aku bisa. Ta bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Sa aku bisa. Ta bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Katakan bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Satu kali lagi. Bersama Tuhan aku bisa. Yeay! Selamat duduk adik-adik. Wah, adik-adik sungguh luar biasa ya. Ada yang nyanyinya sambil lompat, ada yang nyanyinya sambil apalagi ya, lari-lari mungkin. Wah, semuanya untuk hormat kemuliaan Tuhan. Adik-adik siapa yang di sini siap belajar firman Tuhan? Angkat tangannya. Saya Kak Yunus, saya Kak Yunus, saya Kak Yunus. Nah, hari ini bersama-sama kita mau siapkan hati kita mau belajar firman Tuhan, bahwa firman Tuhan boleh menguatkan setiap hidup kita. Amin. Mari kita mau siapkan hati kita bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Katakan dari awal pujian ini, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Kita memujikan pujian ini dengan sungguh-sungguh ya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih
Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Adik-adik katakan terima kasih, terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu sebab hari ini. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita mau berdoa untuk kita belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus, hari ini bersama-sama kami boleh meninggikan dan memuliakan nama Engkau Tuhan. Engkau disukakan lewat pujian kami. Sebentar kami akan belajar firman-Mu. Tuhan Yesus tolong kami, buat kami mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi setiap kami. Berkati kakak-kakak yang bertugas hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Bumi dipenuhi manusia, namun mereka begitu berdosa sehingga Tuhan menyesal telah menciptakan mereka. Tuhan memutuskan untuk mendatangkan air bah agar menyapu bersih semua orang jahat dari muka bumi. Ada seorang bernama Nuh yang tidak seperti manusia lain yang jahat. Nuh mengasihi Tuhan dan amat taat kepadanya. Tuhan memutuskan untuk menyelamatkan Nuh dan keluarganya dari air bah itu. Tuhan memperingatkan Nuh bahwa air bah akan datang. Ia menyuruh Nuh membuat perahu yang amat besar dengan atap pendek, dek 3 tingkat, 1 jendela, dan 1 pintu saja. Karena taat, Nuh membuat perahu itu. Lalu Tuhan menyuruh Nuh mengumpulkan segala jenis binatang, masing-masing 2 ekor. 1 jantan, 1 lagi betina. Nuh, keluarganya, dan hewan-hewan itu berbaris memasuki perahu.
dan Tuhan menutup pintu perahu itu. Turunlah hujan selama 40 hari 40 malam. Air tercurah dari langit, juga meluap dari semua samudra dan danau. Gunung paling tinggi pun terendam oleh banjir yang dahsyat itu. Sementara itu, Nuh sekeluarga dan hewan-hewan yang dibawanya aman di dalam perahu besar yang terapung di atas air bah itu. Tak sedetik pun Tuhan melupakan Nuh. Tuhan mengirim angin bertiup. Air pun mulai surut. Perahu Nuh terdampar di Gunung Ararat. Nuh melepas seekor burung merpati. Ketika burung itu tidak kembali, tahulah Nuh bahwa air bah sudah reda. Setelah semua tanah kering, Tuhan menyuruh mereka keluar dari perahu. Tuhan menaruh sebuah pelangi di langit. Inilah janji Tuhan bahwa Ia tak akan pernah lagi menggenangi bumi dengan banjir besar. Wah, shalom adik-adik. Gimana tadi videonya? Udah ngerti ya? Nah, sekarang sama-sama kita akan belajar membahas apa sih yang terjadi pada kehidupan Nuh. Yuk, nah pagi hari ini Kak Vera memberikan judul renungan yaitu Setia Melakukan Perintah Tuhan. Sekali lagi Kak Vera ulangi, setia melakukan perintah Tuhan. Kita membuka Alkitab kita di dalam Kejadian 7 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Yuk adik-adik siapkan Alkitabnya, buka di dalam Kejadian 7 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Kita mau baca ayat ini bersama-sama ya. Sudah ketemu semua? Yuk Kak Vera tunggu. Kejadian pasal 7 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Yuk kita akan baca ayat ini bersama-sama. Dalam hitungan yang ketiga kita akan mulai ya. 1, 2, 3. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Dari segala binatang yang tidak haram, haruslah kau ambil 7 pasang, jantan dan betinanya. Tetapi dari binatang yang haram 1 pasang, jantan dan betinanya. Juga dari burung-burung di udara 7 pasang, jantan dan betina, supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Ayat yang keempat, sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi 40 hari 40 malam lamanya, dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada yang kujadikan itu. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Amin. Oke adik-adik, dari ayat-ayat yang sudah kita baca dan dari video yang tadi sebelumnya kita tonton ya, Kak Vera mau nanya nih, apa sih yang Tuhan perintahkan kepada Nuh? Kenapa Tuhan menyuruh Nuh ini untuk masuk ke dalam bahtera? Dari ayat-ayat yang tadi sudah kita baca, ada yang tahu jawabannya?
Tuhan memberikan perintah ini kepada Nuh, bukan hanya Nuh saja ya, tapi kepada siapa? Seluruh keluarganya. Ada Nuh, ada istrinya, ada 3 orang anaknya, ada 3 orang mantunya, bahkan binatang-binatang ya. Tuhan bilang di dalam ayat yang ke-2 sampai ayat yang ketiga, segala binatang yang tidak haram 7 pasang dan yang haram berapa pasang, seperti itu ya. Nah kemudian kita lihat kembali, kenapa sih Tuhan perintahkan untuk masuk bahtera? Kira-kira apa yang terjadi? Apa yang akan terjadi? Di dalam ayat 4 kita lihat bersama yuk. Baca ya. Alkitabnya perhatikan adik-adik. Sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi. 40 hari 40 malam lamanya. Dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada yang kujadikan itu. Ya, jadi pertanyaan yang kedua, kenapa Tuhan perintahkan untuk masuk ke bahtera? Karena Tuhan akan menurunkan hujan selama berapa hari? 40 hari, 40 malam. Wah luar biasa lama ya adik-adik ya. Kita hujan aja cuma berapa jam doang ya. Udah bingung nih, wah nggak bisa keluar rumah, basah ya. Nah ini Tuhan turunkan hujan selama 40 hari 40 malam. Bisa dihitung-hitung jadi 1 bulan lebih ya adik-adik ya. Nah kenapa sih Tuhan kok memerintahkan Nuh ini untuk masuk bahtera? Karena akan terjadi hujan 40 hari 40 malam dan masih di dalam ayat yang 4. Tuhan akan menghapuskan segala yang ada di bumi. Jadi semuanya itu akan Tuhan ratakan, seperti itu adik-adik. Yang kita lihat bersama di dalam ayat yang ke-5. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ya. Nuh ini karena dia taat, dia melakukan seperti yang Tuhan inginkan. Dia taat, kemudian hasil dari ketaatan itu dia selamat. Nah adik-adik, kita lihat di dalam ayat yang ke-1. Tadi ya Kak Vera mau balik lagi nih. Kenapa sih Tuhan kok menyuruh Nuh? Dan ayat 1 dijelaskan bahwa Nuh adalah orang yang hidupnya benar. Dia orang yang hidupnya benar. Kemudian di dalam ayat yang ke-5, Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Dengan kata lain, Nuh ini orang yang taat. Nah, kita akan sama-sama belajar adik-adik. Berkat apa aja sih yang akan terjadi ketika adik-adik taat? Ketika Kak Vera taat? Ketika semuanya taat? Ya, dari kisah Nuh ini kita belajar ada 2 hal. Ketika kita taat akan perintah Tuhan, kita menjadi orang yang benar. Yang pertama, kita akan memperoleh keselamatan. Ya, adik-adik lihat bahwa Nuh selama 40 hari 40 malam hujan di dalam bahtera ya. Bahkan bukan hanya 40 hari 40 malam adik-adik, ada penafsir mengatakan bahwa Nuh ini berada di dalam bahtera itu kurang lebih selama 244 hari. Jadi di dalam bahtera terus ya. Airnya masih tinggi ya, masih menutupi gunung-gunung seperti itu. Nuh ini di dalam bahtera selama 244 hari, luar biasa ya. Tapi Nuh bisa selamat dari angkatan orang-orang sejamannya pada waktu itu. Dan kemudian berkat yang kedua, tadi yang pertama ketika kita menjadi orang benar ya, Tuhan akan memberikan keselamatan. Dan kedua, Tuhan memberikan perlindungan dan pemeliharaan. Selama 244 hari ya, Nuh masih dipelihara oleh Tuhan. Dia masih bisa makan, dia masih bisa melakukan aktivitas. Walaupun di dalam bahtera adik-adik ada 3 tingkat ya. Dia harus hidupnya sama binatang-binatang. Binatang-binatang itu bau nggak sih? Belum kotorannya, belum kalau kasih makan binatang itu ya adik-adik ya. Nah karena itu yuk kita mau sama-sama belajar untuk hidup benar. Caranya dengan apa Kak Vera? Caranya dengan setia membaca Alkitab, setia kita berdoa sama Tuhan ya. Ketika kita membaca Alkitab, Tuhan katakan, ayo taat. Nah, belajar untuk melakukan. Oke adik-adik ya. Jadi Kak Vera ulangi sekali lagi judul firman Tuhan hari ini, setia melakukan perintah Tuhan. Bacaannya dalam Kejadian 7 ayat 1 sampai ayat yang 5. Nah, Kak Vera punya tugas buat adik-adik semua di dalam ayat yang ke-5.
Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Adik-adik buat video ya. Terus dengan mengganti kata Nuh dengan kata saya. Lalu contohnya, lalu saya melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepada saya ya. Jadi kata-kata Nuh dan kata terakhirnya itu diganti kata saya. Atau bisa juga dengan nama adik-adik. Contoh, lalu Vera melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepada Vera. Ya, tapi disertai dengan gerakan. Oke adik-adik mengerti tugasnya ya. Paling terlambat hari Senin sudah kirim semua ya ke kakak-kakak pembina ya. Jangan lupa tugasnya dalam ayat yang kelima adik-adik ganti kata Nuh dan katanya itu menjadi nama sendiri. Kemudian buat peraganya. Oke? Terima kasih adik-adik. Yuk kita mau tutup di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Tuhan telah memberkati kami. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Ajar setiap kami untuk kami tetap setia melakukan perintah Tuhan. Mampukan setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu, supaya kami boleh belajar semakin hari semakin lebih baik lagi di hadapan-Mu. Terima kasih, berkati setiap kami, berkati papi mami, berkati orang-orang yang mendukung kami untuk beribadah pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Dadah! Adik-adik sudah belajar firman Tuhan hari ini dan Kak Yunus mau kasih pengumuman buat kita semua. Kak Yunus mau ngucapin selamat ulang tahun buat adik-adik yang berulang tahun sepanjang bulan Februari. Kak Yunus sebutin ya, ada Eric, ada Alex, ada Darren, ada Cici Dede, Raylin Revisa, kemudian ada Nesya, Gwen, Stephen Lee, Angie, Olivia, serta Maxi. Tuhan Yesus memberkati buat adik-adik semua. Kemudian yang kedua, Kak Yunus mau kasih pesan juga nih buat adik-adik yang akan menghadapi PTS. Adik-adik tetap belajar ya di rumah, tetap berikan yang terbaik dan persiapkan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kemudian tetap jaga kesehatan buat adik-adik yang pergi keluar rumah. Jangan lupa pakai masker serta cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Oke adik-adik, sebentar kita akan tutup ibadah kita. Kita mau berdoa lagi ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami boleh menyelesaikan ibadah kami dan kami bersyukur punya Tuhan yang besar seperti Engkau. Hari ini kami berdoa buat teman-teman kami yang berulang tahun, ada Eric, Alex, Darren, Cici Dede, Raylin Revisa, kemudian ada Nesya, Gwen, Stephen Lee, kemudian ada Angie, Olivia, serta Maxi. Tuhan, terima kasih buat usia 1 tahun yang Tuhan tambahkan buat teman-teman kami. Biarlah teman-teman kami boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Berdoa buat adik-adik yang besok akan mengerjakan PTS dalam persiapan mereka. Tuhan Yesus berkati dalam belajar. Kami tahu Tuhan dan percaya adik-adik boleh memberikan yang terbaik untuk hormat kemuliaan Tuhan dan menjadi kebanggaan orang tua mereka. Sebentar kami akan tutup ibadah pada hari ini. Kami akan melanjutkan aktivitas kami kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.